Baik, selamat pagi semuanya, teman-teman di mahasiswa pertukaran kampus Nusantara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang di daerah wilayah tengah ya sudah menjelang siang. Sebelumnya saya akan share lagi untuk yang tadi video yang saya sudah setel sih, tapi tidak apa-apa biar. Baik, terdengar suara videonya? Terdengar, Bu. Oh ya, kita akan mengenal suku Tengger ya sebagai suku yang masih eksis ya, suku dari ya mungkin salah satu suku Jawa, tapi dia merupakan suku Tengger, suku Jawa kuno ya. Nah ini kita lihat dulu aja videonya. Oke. Baik, tadi cuplikan dari desa wisata budaya ya. Jadi desa wisata budaya itu ada di Desa Ngadas. Kebetulan itu adalah daerah masih masuk ke Kabupaten Malang ya. Jadi di kawasan Bromo Tengger Semeru itu meliputi beberapa wilayah ya yang boleh saya informasikan. Jadi ada di Malang, kemudian di Lumajang dan juga di Pasuruan ya, gitu. Nah, yang di Malang itu yang paling eh, yang masih dihuni, yang sampai saat ini sebagai desa tertinggi ya, karena dia berada di puncak, itu adalah Desa Ngadas tadi. Nah, itu kebetulan saya juga punya pengalaman di sana. Saya sebagai mahasiswa KKN waktu itu ya. Jadi saya selama hampir kurang lebih 1 bulan itu berada di Desa Ngadas ya. Jadi sangat dingin, sananya sangat dingin ya. Kemudian juga eh, ya di Desa Ngadas itu apa ya, warganya ramah ya, ramah, dan di sana juga sangat beragam dan sangat toleran ya, sangat toleran, sangat menghargai eh, apa perbedaan agama. Tetapi kalau budaya mereka satu ya, satu suku yaitu suku Ngadas.
apa suku Tengger, maaf. Yang lainnya sudah bergabung nih ya. Masih cuma sedikit ya, yang lainnya nggak tahu kemana. Oke, jadi di hari ini kita akan melakukan bedah buku dan bedah film ya. Jadi kita merefleksi gitu ya, kebinekaan ini lebih ke refleksi bagaimana sih kita sebagai masyarakat yang merupakan suku-suku dari Indonesia ya, melihat peluang dan juga mungkin eksistensi ya yang ada di masyarakat suku Tengger ini untuk kita refleksikan bersama. Itu ya. Ini yang lainnya posisinya kameranya nggak kelihatan, saya nggak ngerti sedang menyimak atau tidak. Oke. Ada yang sudah pernah ke Gunung Bromo? Belum, Bu. Ya, belum. Yang lain mungkin siapa tahu ada yang sudah. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum sama sekali ya. Oke, biasanya kalau mahasiswa di Malang ya, kayaknya kalau belum ke Gunung Bromo itu nggak sah gitu ya jadi mahasiswa asli Malang. Kalau kebetulan saya KKN di sana ya, jadi benar-benar saya bahagia sekali, bukan bahagia, saya beruntung sekali saya dapat kesempatan berinteraksi langsung dengan masyarakat suku Tengger gitu ya. Nah, ini yang buku yang saya share, ini sudah kelihatan di Zoom buku anunya, Nadas Pesona Desa Adat Tengger, kelihatan? Sudah? Kelihatan, Ibu. Ya. Jadi ini merupakan karya teman saya ya, tepatnya adik kelas saya. Jadi dia Pak Purnomo ini waktu itu dia masih KKN bersama saya ya. Nah, itu dia melakukan wawancara, karena dia memang suku Jawa yang karena bahasanya juga berbeda ya. Saya juga agak kesulitan berbahasa Jawa karena ada logat tersendiri, logat Jawa Tengger gitu ya. Tapi Pak Purnomo ini bisa menggali pesona dari suku Tengger tadi dan dibukukan ya. Ya, kita bersyukur sekali. Sebenarnya saya mau mengundang beliau, cuma karena saya juga agak mendadak menghubunginya, ternyata beliau ada kegiatan. Sekarang beliau ada di Universitas Brawijaya sebagai staf staf dosen, staf pengajar kalau tidak saya salah ya, atau staf laboratorium saya juga kurang tahu. Nah, ini berawal dari kegiatan KKN, teman-teman. Jadi, teman-teman mulai dari sekarang kalau sudah punya passion ya, sudah punya keinginan mau terjun di suatu bidang, ditekuni ya. Ini ternyata beliau yang Pak Purnomo ini yang dari bakatnya atau dari keahliannya berbahasa Jawa dan juga dari minatnya ingin menggali apa budaya Tengger, ternyata bisa jadi buku ya, lumayan kan? Ya bukan lumayan lagi ya, luar biasa ya. Ya, dan di sini sudah jadi haki ya. Saya sendiri aja, padahal saya sama-sama dengan beliau kegiatan KKN sama-sama. Cuma saya tidak bisa menggali lebih dalam ya. Jadi ini buku beliau. Jadi ini foto-foto yang diperoleh pada saat kegiatan KKN kemarin. Dulu, sudah lama ya, sudah tahun 2000 berapa ya? 2009 lah. Berarti berapa tahun? 11 tahun yang lalu ya. Iya, kurang lebih 11 tahun yang lalu. Nah, tapi hampir sama saja ya. Jadi saya boleh cerita sedikit sebelum kita lihat nanti di sela-sela itu ada video. Atau teman-teman yang sudah baca bukunya ada? Tadi ada yang di grup saya itu saya beri tadi pagi sih. Karena juga baru tadi pagi sih memberinya ke saya. Ada yang sudah baca? Belum ya? Belum ya? Yang lain? Ya, mungkin nanti kita refleksinya bisa kalian merefleksikan ada suku-suku adat yang di daerah kalian masing-masing gitu ya. Mungkin masih seperti ini, Bu, masih mengadakan upacara-upacara adat, serta mereka itu masih bertahan di tengah-tengah modernisasi yang arusnya begitu kuat ya. Jadi masyarakat Tengger ini ada kajian, banyak sih kajiannya ya di salah satu channel dokumenter. Dia menyampaikan bahwa suku Tengger ini memang adalah seperti warisan budaya, warisan dari nenek moyang dan juga mungkin sengaja diciptakan ya, bukan sengaja, diciptakan memang untuk sebagai pemelihara alam. Jadi memang suku Tengger itu hidupnya di alam ya. Mereka selain maksudnya mereka bertani, tapi mereka itu tujuan hidupnya tidak lain mereka harmoni atau hidup bersama dengan alam. Jadi itu. Meskipun mereka ada yang jadi pengusaha, itu pun tetap mereka berpikirnya adalah
alam adalah yang utama begitu. Oke, jadi seperti itu latar belakang dari suku Tengger yang ada sekarang. Nah, kemudian di sini tadi sudah saya katakan ada di kabupaten, ada 4 maaf, Malang, Kabupaten Malang itu di Desa Ngadas yang paling tinggi ya. Kemudian Probolinggo itu kalau nggak salah desa apa ya? Apa ya saya lupa. Kemudian ada Pasuruan itu Ngadisari dan di Lumajang. Kalau Lumajang ini yang eh, bersebelahan. Jadi Kabupaten Malang itu Ngadas itu mungkin hanya berapa meter ke sana gitu ya, itu sudah Lumajang. Jadi dia merupakan daerah perbatasan. Jadi Ngadas itu perbatasan antara Malang dengan daerah Lumajang ya. Nah, kalau kalian lihat film apa nih yang kalian tahu, yang film anak-anak zaman sekarang nih, film 5 cm udah lihat atau film apa? Sudah, Bu. Kalian lihat itu gimana ceritanya? Seorang mahasiswa pencinta alam gitu ya. Backgroundnya ada di mana itu? Ada di mana? Ada yang lihat? Udah lihat filmnya? Tadi siapa yang bilang? Sudah, Bu. Udah lihat? Ada di backgroundnya di mana itu? Di gunung? Di Bromo kan? Enggak, bukan di Bromo. Di mana dia menuju ke gunung? Ayo. Halo, halo, nggak ada yang lihat ya berarti ya? Gunung apa Gunung Semeru ya? Atau ada yang sudah pernah ke Gunung Semeru? Belum pernah juga? Kayaknya belum ya, belum pernah ke Bromo apalagi ke Semeru. Halo, ini silakan bisa dinyalakan anunya kamera dan juga mikrofonnya ya. Ya, jadi sebenarnya Gunung Bromo dan Gunung Semeru itu merupakan gunung suci bagi suku Tengger. Jadi mereka melakukan ritual ya sebagai bagian dari kepercayaan mereka. Ya. Nah, namun di masa penjajah di masa kemerdekaan itu kan mewajibkan setiap warga negara itu memiliki agama. Nah, sehingga masyarakat Tengger ini akhirnya memeluk salah satu agama yaitu Hindu. Karena apa? Karena dilihat dari kemiripannya, memang bukan ya. Jadi mungkin di sini ada yang juga Hindu ya, teman-teman. Terutama Hindu yang di Bali itu berbeda dengan Hindu yang di Tengger. Ya, kalau di Tengger ini mereka tidak mengenal ngaben ya, istilah penyucian jenazah ya untuk dibakar itu. Nah, jadi mereka ini tetap dikubur, dimakamkan begitu. Jadi itu yang berbeda. Nah, namun sebenarnya ada juga pemeluk dari Tengger ini akhirnya memeluk agama Buddha, tapi sebenarnya Buddhanya juga bukan Buddha yang dari luar dari Siddhartha itu juga bukan. Jadi mereka memang hanya menyamakan agama yang kepercayaan yang mereka anut dengan agama yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya ini merupakan salah satu bentuk pengekangan juga ya kalau saya lihat ya namanya juga pemerintah ya di masa itu, masa Orde Baru. Nah, namun sekarang juga mereka tetap eksis dengan budayanya dan juga dengan kepercayaannya. Tapi itu yang lebih penting kalau menurut saya ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau di sini adalah kondisi alam dari menuju ke ini namanya Ranupane dan Ranukumbolo ya. Ini Ranukumbolo ini adalah danau ya yang berdekatan dengan Gunung Semeru. Dan di sini ada juga nih ada tanjakan cinta kan yang di film itu. Ada yang udah lihat belum sih filmnya? Kita kapan-kapan beda film aja deh. Ya, kalau ada yang pernah kesini ya, saya juga udah sering sih dulu waktu masih mahasiswa. Nah, itu pesonanya bagus ya, jadi view-nya bagus ya, indah dan ya ini saya cuma ngiming-ngiming aja ya, saya cuma cerita-cerita aja. Kapan-kapan lah kalian kalau ada kesempatan, ya entah mungkin di saat ini atau mungkin di kesempatan yang lain bisa. Masih bisa ya, kalau sekarang ya nggak mungkin. Karena sekarang juga masih PPKM dan sepertinya masih ditutup, masih dibatasi lah intinya. Nah, di buku ini, nah ini kita lihat petanya ya. Jadi seperti ini petanya untuk kawasan wilayah suku Tengger itu ada di cakupan yang ini ya, suku Tengger itu mana ya?
Ini lautan pasir. Ini lautan pasir itu adalah yang di lautan pasir di Gunung Bromo ya. Nah, di antara lautan pasir ini ada dua gunung, yaitu Gunung Bromo dan Gunung Batok. Kemudian di sini Ranukumbolo, Gunung Semerunya ada di mana ini? Ya. Sedangkan masyarakat suku Tengger itu mereka hidup yang di sekitar ini ya, di luar daerah. Jadi di sini dia berada di berdampingan dengan wilayah pertanian, ya. Nah, kemudian ini kan merupakan taman nasional ya. Terus bagaimana mereka kok berada di taman nasionalnya? Jadi taman nasional ini dibagi menjadi daerah adat dan juga daerah lindung. Jadi kalau yang hutan lindung memang tidak boleh ditanami dan terbatas ya. Jadi mereka sudah dipatok gitu ya oleh pemerintah, tidak boleh membuka hutan lagi. Sehingga pertumbuhan masyarakat di sana dibatasi. Jadi kalau mereka punya 1 hektar tanah gitu ya, kemudian punya 2 anak, maka nanti 1 hektar tadi akan dibagi menjadi 2, ya setengah hektar untuk anaknya. Nah terus anaknya yang selanjutnya bagaimana? Ya tetap nanti akan dibagi lagi ke keturunan selanjutnya. Sehingga saat ini terjadi apa ya? Ya peningkatan pasti ya, peningkatan penduduk dan jumlah lahan pertanian bukan semakin menyempit tetapi terbatas ya karena semakin lahan pertanian tetap tetapi jumlah penduduknya semakin banyak, maka hasil yang digarap tadi tidak banyak ya, bukan tidak banyak karena memang dibagi banyak orang gitu ya. Nah, untuk pertanian di sana ini bukan pertanian. Langsung aja kita ke pertanian, mereka itu lebih banyak menanam daun bawang ya dan juga kentang. Jadi di sana itu pertaniannya seperti itu. Nah, untuk asal-usulnya sendiri terkenal dengan legenda ya. Jadi legenda. Jadi setiap suku di daerah Indonesia itu ada legendanya ya dan memang ini merupakan simbol ya, simbol dan juga filosofi dari suku tersebut yaitu ini ada patungnya ya di jadi Tengger itu berasal dari kata suku kata Roro Anteng ya. Roro Anteng itu ini yang perempuan dan Joko Seger. Joko Seger yang laki-lakinya. Jadi Tengger. Ya, jadi Roro Anteng dan Joko Seger ini tidak memiliki setelah menikah dan hidup lama di pegunungan itu ya, tetapi tidak memiliki putra. Kemudian dia meminta nasihat kepada Batara Guru gitu ya kalau nggak salah saya juga tadi nggak tahu istilahnya. Jadi mereka meminta arahan di Gunung Bromo, ternyata diberi petunjuk bahwa mereka boleh akan diberikan keturunan asal nanti salah satu dari keturunannya itu harus dikorbankan ke Gunung Bromo. Nah, setelah diberi keturunan memiliki 25 orang anak ya. Nah, setelah anak-anaknya besar ternyata ya nggak mungkin ya ada orang tua yang tega gitu ya, kecuali mungkin Nabi Ibrahim dan sebagainya, orang-orang terpilih. Nah, akhirnya Roro Anteng dan Joko Seger ini menceritakan ke anaknya bahwa janjinya untuk pada saat belum punya anak itu seperti itu kan. Akhirnya anak-anaknya yang paling terakhir yang merelakan dirinya untuk berkorban ya dengan namanya adalah Arya Kusuma. Nah, dia sebelum berkorban ke Gunung Bromo, dia mengumumkan meminta bahwa nanti secara berkala masyarakat di sana itu untuk mengorbankan hasil panennya ya sebagai penghormatan, sebagai simbol. Nah, sampai sekarang masih ada upacara yang dilakukan yaitu upacara Kasada. Ya. Kalau kalian pergi ke Gunung Bromo, kalau pada saat upacara Kasada bisa ditutup ya, karena tidak boleh ada kunjungan. Ada sih mungkin hanya untuk wisatawan tertentu. Nah, jadi upacara Kasada itu mengarak hasil bumi dan diarak ke ini mana ya? Biasanya seperti ini. Oke, sambil kita lihat video ya, mungkin biar lebih jelas dari yang saya jelasin. Punah. Meski kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang pernah berdiri di Jawa yakni Kerajaan Majapahit telah runtuh pada abad ke-15. Setidaknya
Pemeluk agama Hindu yang diyakini sebagai keturunan penduduk Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa bisa ditemukan di wilayah Tengger di kawasan Pegunungan Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. ing pandum. Keberadaan komunitas pemeluk agama Hindu di Pulau Jawa tidak sepenuhnya punah. Meski kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang pernah berdiri di Jawa, yakni Kerajaan Majapahit, telah runtuh pada abad ke-15. Setidaknya, pemeluk agama Hindu yang diyakini sebagai keturunan penduduk Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa bisa ditemukan di wilayah Tengger di kawasan Pegunungan Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Meski kerap dikaitkan dengan kerajaan Majapahit, keberadaan warga suku Tengger diduga telah ada sejak abad ke-10 Masehi. Dari sudut pandang arkeologis, keberadaan masyarakat di wilayah yang kini disebut sebagai kawasan Tengger ini telah tercatat dalam sejumlah prasasti, seperti Prasasti Muncang dan Prasasti Lingga Suntan yang diduga berasal dari sekitar tahun 900 Masehi. Dan prasasti penanjakan yang berangka tahun 1324 Saka atau 1402 Masehi. Dalam prasasti Muncang dan Lingga Suntan disebutkan bahwa di kawasan Tengger terdapat sejumlah desa yang mendapat status tanah perdikan istimewa atau tanah yang disucikan. Sedangkan prasasti Pananjakan menggambarkan pemujaan masyarakat Tengger kepada Gunung Suci Brahma pada setiap bulan Kasada yang dikenal sebagai ritual Yatnya Kasada. Dalam ritual ini, seluruh warga Tengger berkumpul di Gunung Bromo untuk menggelar rangkaian upacara tahunan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Swayampuwa, sebutan suku Tengger untuk Dewa Brahma. Penduduk Tengger itu memang sudah lama bermukim di dataran tinggi Tengger, di sekitar Gunung Bromo, ya. Data yang ada dari masa-masa yang lampau tidak hanya dari zaman Majapahit. Jadi ada prasasti Lingga Suntan itu malah menunjuk tahun 929 Masehi. Artinya tahun itu ibu kota Mataram baru saja pindah ke Jawa Timur, ke Jawa bagian timur. Dan terakhir itu zaman Majapahit ditemukan prasasti Tembaga 1407 Masehi yang menyatakan sama, desa bernama Walandit yang ditujukan sebagai penduduknya itu sebagai pelayan Hyang, Hulun Hyang, atau yang memberikan pemujaan dan pengabdian kepada Hyang yang bermukim di Gunung Suci bernama Bromo. Dalam prasasti Muncang dan Lingga Suntan disebutkan bahwa di kawasan Tengger terdapat sejumlah desa yang mendapat status tanah perdikan istimewa atau tanah yang disucikan. Sedangkan prasasti Pananjakan menggambarkan pemujaan masyarakat Tengger kepada Gunung Suci Brahma pada setiap bulan Kasada yang dikenal sebagai ritual Yatnya Kasada. Dalam ritual ini, seluruh warga Tengger berkumpul di Gunung Bromo untuk menggelar rangkaian upacara tahunan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Swayampuwa, sebutan suku Tengger untuk Dewa Brahma. Di dalam prasasti itu disebutkan ada namanya desa sakral, desa suci gitu, yang disebut Walandit. Nah, penduduk Walandit ini dapat tugas untuk senantiasa melakukan pemujaan kepada Betara Swayambuha. Betara Swayambuha itu nama lain dari Betara Brahma atau Dewa Brahma. Jadi sebelum Majapahit, orang-orang Tengger itu
sudah melakukan pemujaan kepada Dewa Brahma di sekitar lokasi Gunung Bromo itu dengan nama Betara Swayambuha. Kemudian menyusul zaman Singosari juga ada catatan sejarah bahwa penduduk Tengger sudah ada di situ. Sebenarnya sejak awal mengenai masyarakat Tengger atau masyarakat yang berbudaya Tengger itu sudah kita dapati sejak abad ke-10 awal Masehi. Itu diberitakan dalam sejumlah prasasti yang dikeluarkan oleh Pusendok. Paling tidak ada 4 prasasti yang ditemukan di lereng selatan barat Gunung Tengger. Nah, prasasti-prasasti itu memberitakan tentang pemujaan kepada Sang Hyang Swayambhu. Lebih lengkapnya adalah Sang Hyang Swayambhuva. Itu sebutan untuk Brahma atau Bromo dalam arti api. Nah, kemudian dipertegas lagi dengan prasasti Pananjakan yang berasal dari masa Majapahit, yang di dalamnya tegas-tegas menyebut tentang adanya pemujaan kepada Gunung Suci Brahma. Brahma sebutannya dalam bahasa Jawa Baru menjadi Bromo. Bahkan diberitakan ada sejumlah desa yang ditetapkan sebagai desa perdikan untuk secara periodik setiap tahun melakukan pemujaan kepada Gunung Suci Brahma pada bulan Asada. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal dari Yatnya Kasada atau upacara kesodo. Selain dari aspek arkeologis, nama atau kata Tengger juga kerap dikaitkan dengan riwayat atau mitos tentang Roro Anteng dan Joko Seger, pasangan suami istri mengalami masa-masa sulit. Kala itu, pemerintah Orde Baru memaksa masyarakat untuk melakukan proses formalisasi agama dengan memilih satu di antara 6 agama resmi yang diakui pemerintah. Bertolak dari kebijakan ini, pemerintah saat itu menolak mengakui Budo Tengger sebagai agama tersendiri saat masyarakat Tengger mengajukan permohonan pengakuan bagi sistem religi yang berasal dari nenek moyang mereka tersebut. Karena penolakan ini, pada tahun 1978, sebagian besar masyarakat Tengger memutuskan menganut agama Hindu. Karena agama ini dianggap memiliki banyak kecocokan dengan sistem religi yang secara turun-temurun dianut suku Tengger. Tradisi adat istiadat yang dilaksanakan ya itu tetap dilaksanakan. Kalau keyakinan ya yang di atas tahun 70 yang ada termasuk agama Hindu. Karena apa? Karena cocok dari apa yang dilaksanakan ya, teori dan praktek. Kalau Hindu dan Tengger sendiri teori dan praktek. Prakteknya itu sudah dilaksanakan, teorinya termasuk keyakinan, agama itu sendiri masih belakangan. Maka itu memang sudah ada cocok yang dilaksanakan bahwa di Tengger, Hindu Tengger orang Tengger ini beragama Hindu. Saat ini, meski mayoritas masyarakat Tengger menganut agama Hindu yang berpadu dengan kepercayaan tradisional, penganut agama-agama besar lain seperti Islam dan Kristen juga bisa ditemukan di kalangan warga Tengger. Kepercayaan Hindu yang dianut masyarakat suku Tengger memiliki beberapa perbedaan dengan yang dianut umat Hindu di Bali. Perbedaan ini antara lain terletak pada penanganan jenazah. Tidak seperti pemeluk Hindu Bali, pemeluk Hindu Tengger tidak mengenal ngaben sebagai upacara kematian. Sebenarnya Hindunya sama, ya. Yang di situ itu adalah simbol dari orang yang meninggal itu yang berbentuk dibentuk dari daun nyangkuh itu yang namanya petra. Nah, itu
Yang kedua, di Bali itu masih yang namanya kasta itu diberlakukan. Kita di Tengger tidak memberlakukan kasta. Perbedaan itu diketahui setelah belakangan. Jadi ketika orang-orang melakukan penelitian, para sarjana melakukan penelitian tentang Hindu, ternyata ada Hindu di tanah Jawa Timur, namanya Hindu Tengger. Dan kemudian sarjana-sarjana ahli agama Hindu Bali melakukan kajian terhadap Hindu Tengger. Terdapat beberapa mantram yang mirip satu dengan lain. Artinya memang satu jalur yang sangat mungkin Hindu Tengger yang sudah lama tinggal di situ. Oke. Itu. Ya, masih muter-muter ya. Baik, kita lanjutkan diskusinya. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, itu merupakan keberagaman agama ya di suku Tengger tadi, dan juga upaya dari warga Tengger ya untuk tetap melestarikan kepercayaannya ya, budayanya dan kepercayaannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, arkeolog tadi mengatakan bahwa memang sebelum adanya Majapahit bahkan sudah ada suku Tengger di wilayah tersebut. Tapi mereka bukan menyembah Dewa Brahma ya, karena Dewa Brahma itu juga merupakan sebutan untuk dari agama dari India ya. Mereka menyebutnya dengan Sang Hyang Swayambhuwa tadi. Oke, sepertinya diskusi untuk perkenalan untuk suku Tengger masih sekilas itu ya. Coba teman-teman silakan nih berpendapat mungkin dari sekilas yang dilihat tadi ya. Ada beberapa upacara, kemudian ada beberapa budayaan ya. Yang kita lihat tadi kan ada upacara-upacara misalnya tadi seperti ini tadi gotong royong ya. Kemudian kalau dari khasnya kalian kan melihat pakai sarung ya. Nah, ini sarung ini bukan hanya untuk pengurang rasa dingin, tapi ini merupakan identitas ya. Jadi kalau warga bukan suku Tengger itu tidak pakai seperti ini dan tidak boleh juga. Jadi ini yang membedakan suku luar dan suku yang ada di dalam. Ya, dan kalau corak kainnya sih bermacam-macam ya. Kebanyakan memang mereka udah ada sendiri corak kainnya. Nah, jadi ada beberapa juga cara menggunakan ini nggak hanya di masukkan gitu, tapi ada yang ditali atau seperti apa nanti ada kita lihat di buku ini ya. Jadi ini yang saya tahu dulu, kalau saya sebagai pendatang dulu saya nggak boleh pakai sarung ini ya, karena saya adalah pendatang. Ya, tapi saya diterima dengan baik ya. Kami mahasiswa KKN di sana diterima dengan baik. Banyak para peneliti juga di sana yang diterima dengan baik. Nah, ini contohnya gotong royong, kemudian ini tungku. Tadi ya di video yang pertama tadi kita lihat ada tungku. Tungku ini bukan untuk di tempat yang kotor ya, bukan tempat di dapur yang kotor, tapi tungku ini merupakan alat pemanas ya, jadi perapian dan sekaligus menjamu tamu. Jadi kami dulu kalau bertamu itu nggak langsung dari depan ya, jadi kita masuk lewat belakang. Karena apa? Karena mereka sangat welcome ya. Jadi kalau mereka itu masyarakat yang terbuka dan filosofinya itu namanya adab asor ya. Adab asor itu atau menghadap rendah hati ya. Jadi mereka itu tidak pernah menyombongkan diri ya. Dan kalau tungku ini sendiri itu menjamu ya. Jadi mereka entah mereka masak apa begitu, kita makan sederhana ya, meskipun yang datang itu adalah kepala desa, yang datang itu adalah siapapun ya, orang-orang penting itu di sana ada dukun tadi ya, yang waktu kita lihat di video ada dukun. Jadi dukun itu merupakan pemimpin agama dan juga pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat ya. Jadi dukun di sini sebagai orang yang disucikan, orang yang mengetahui adat istiadat, dan masyarakat di sana itu menghormati petinggi-petinggi di sana. Tapi mereka tidak sungkan ya, tidak malu kalau ayo masuk ke dapur dan menyajikan seperti tadi kan ya, ada mahasiswa yang datang dan menyajikan makanan sederhana. Tapi ini adalah bentuk kehangatan, bentuk keramah tamahan mereka. Nah, yang dilarang itu kan di sini ada kayu ya. Nah, ini tidak boleh sama sekali kita melangkai kayu tersebut ya. Jadi kita di depan tungku itu duduk ya.
melangkai kayu, karena kalau itu adalah pantangan katanya ya, kalau melangkai kayu bakar. Nah, untuk kehidupan sehari-hari biasanya yang kaum perempuan ini, ibu-ibu ini pergi mencari kayu, ya, kayu bakar ya. Jadi mereka masih mencari kayu bakar, tapi dia tidak menebang pohon yang masih besar, dia hanya mencari kayu-kayu atau ranting-ranting yang sudah kering, ya, di sekitar daerah hutan-hutan tadi itu. Nah, sedangkan yang kaum pria juga bertani, ya. Nah, kayak yang kaum wanita juga kalau sudah selesai mencari kayu bakar mereka bertani. Nah, jadi kami dulu kegiatan KKN di sana itu benar-benar tidak kekurangan makanan ya. Karena kami kalau sore kami hanya hanya bermodal sosialisasi ya tadi, karena bukan bersosialisasi, bertetangga gitu ya. Social culture namanya, bukan cangkruk ya, namanya sonjo. Sonjo itu berkunjung. Ayo sonjo gitu ya. Jadi sonjo itu berkunjung, kita beramah tamah ya. Ada yang bisa bahasa Indonesia, kalau nggak bisa bahasa Indonesia kita bahasa Jawa. Ya, tapi wajib bahasa Jawa sih sebenarnya. Cuma logatnya juga beda, logatnya Tengger ya. Nah, kemudian juga ini ada rumahnya ya, ini kegiatan KKN kemarin dulu ya. Oh ini sebentar, ini ada tungkunya. Jadi tungku ini tadi seperti ini posisinya ya, ada rata gini, dan tungkunya ini bersih, nggak yang banyak jelaga gitu, nggak. Jadi memang mereka itu ruangannya itu dari ruang tamu ada sendiri kursi memang ya, kursi tamu begitu, tapi sederhana ya, lantainya itu lantai tanah, tapi di bagian dapurnya itu mereka bersih ya. Justru di sini merupakan keramah tamahan bahwa kalau dapur itu kan tempat yang kotor ya, di sana enggak. Jadi dapur itu tempat yang bersih, tempat ada kursi-kursi dan juga meja untuk menjamu tamu. Biasanya kita kalau sonjo itu malam, karena kalau pagi mereka bekerja. Nah, di sini juga hangat ya, karena di sana dingin ya. Jadi kita menghangatkan dirinya dengan dekat duduk dengan tungku tadi. Nah, ini suasana yang benar-benar menjadi daya tarik wisata ya. Jadi daya tarik wisata itu bukan hanya keindahan alam, tapi juga keramah tamahan masyarakat. Itu yang saya peroleh di sana. Dan sekarang sepertinya juga masih seperti itu ya di Bromo sana. Nah, ini pertaniannya ya lebih banyak menggunakan lebih banyak ditanami bawang, daun bawang. Jadi kalau kalian beli martabak ya, itu pasti daun bawangnya lebih banyak dihasilkan dari Gunung Bromo ya. Karena di sana tanahnya sangat subur dan kandungan mineralnya tinggi ya, dibandingkan mungkin daerah-daerah yang lain. Kalau ditanami daun bawangnya itu segar-segar seperti ini, besar-besar gitu ya. Dan juga kentang. Jadi tanaman kentang itu di sana besar-besar, ada yang satu buah ini hampir 1 kilo lebih ya beratnya. Kalau sangat subur itu. Jadi sistem pertaniannya seperti ini ya. Mungkin agak kurang ekologis dari segi ekologis, tapi ini sudah dibuat sengkedan berupa tanaman pohon penahan ya. Itu untuk daerah. Nah, kemudian ada upacara adat dan juga sekolah. Itu mungkin yang saya sampaikan dulu. Silakan teman-teman bisa menyampaikan refleksi atau mungkin komentar, terserah lah ya. Udah hampir setengah jam lebih. Silakan. Oh ya, ini ada Bu Fitri ya tadi. Halo Bu Fitri loh, keluar lagi tadi. Maaf tadi belum saya sapa. Halo Bu Fitri. Oh ada. Assalamualaikum. Yang lain katanya sinyalnya putus-putus Halo, ya? iya Bu, maaf Bu, sinyalnya jelek. Iya, Oh sinyalnya iya. juga jelek banget di sini Bu. Oh gitu, suara saya berarti tadi putus-putus juga ya? Enggak sih, terdengar kok Bu. Oh, Saya terdengar. sampai Iya, putus-putus Bu suaranya, sinyalnya ya. beberapa kali ini tadi. Oke. Keputus Bu, nggak kedengeran. Iya. Oke, nggak apa-apa lah. Ya seperti itulah mungkin yang diharapkan yang disampaikan Bu Fitri tadi, keputus ya. Silakan teman-teman bisa berkomentar. Boleh dinyalakan nih kamera dan mikrofonnya.
Ada yang, ayo, mungkin yang sama di daerahnya, ada yang seperti itu juga, sukunya masyarakat asli di sana masih memegang budayanya juga gitu, mungkin ada? Silakan, terserah lah komentarnya apa aja. Ayo, ayo. Siapa? Afika, Afika, ayo. Jangan sepi-sepi aja nih. Udah jam 11 loh, kurang Iya 10 Bu, menit. Ya, suara saya kedengaran Bu. ya, dengar. Halo Ibu. Oh Ya. iya, jaringannya kurang stabil Bu. Maaf. Jadi saya tadi sempat dengar tentang Batara Guru ya Bu. Nah, itu juga tidak asing di telinga saya, soalnya di daerah saya juga itu terkenal yang Batara Guru itu Bu. Jadi kayak dalam kepercayaan Bugis itu juga Batara Guru sebagai manusia pertama kalau nggak salah Bu. Jadi dia itu yang seperti dewa mungkin ya Bu. Tapi masyarakat Bugis di daerah saya itu sudah agak modern Bu. Jadi cenderung tidak memegang adat-adat tradisional lagi. Jadi sudah berbaur dengan masyarakat modern. Yang ada di sana itu hanya Istana Kedatuan Luwu, dan itu pun bukan bercorak Bugis setahu saya Bu. Dia itu punya adat lain, bukan adat Bugis itu sendiri. Jadi kalau adat Bugis mungkin lebih kepada daerah Bone atau Makassar, sedangkan saya di daerah Palopo itu sudah kurang yang masyarakat Bugisnya Bu. Ya mungkin begitu Bu. Oh, berarti kalau di daerahnya Afrika itu di Palopo itu ada budaya bukan mencerminkan Bugis ya. Kalau Bugis kan ke laut ya. Kalau itu Iya gimana? Bu. Maksudnya gambarannya gimana gambarannya? Tadi Batara Guru kan hampir sama ya. Jadi kayak ke Hindu gitu ya mungkin ya. Kalau di daerah saya kayaknya bukan Hindu deh Bu. Tapi menyebutnya Batara Guru juga ya. Iya, menyebutnya Batara Guru juga Bu. Tapi saya kurang tahu kalau misalnya itu Hindu juga. Tapi kayaknya Kalau yang tidak tadi Bu. apa istananya tadi apa namanya? Istana Datu Luwu namanya Bu. Datu Itu Luwu kayak kerajaan yang ada di daerah situ. Kan wilayah saya itu terdiri dari beberapa kabupaten. Ada Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, yang terkenal sama Sorako itu yang Danau Matano. Terus ada Luwu apa lagi ya? Tapi intinya dari berbagai daerah itu yang kemudian menjadi daerah kekuasaan kerajaan kemarin, yang kerajaan Luwu di sana Datu Luwu. Tapi setelah daerah ini mekar jadi kabupaten masing-masing, sehingga sudah tidak dibawahi lagi sama Istana Datu Luwu ini. Jadi Istana Datu Luwu ini terletak di Kota Palopo dan hanya sebagai tempat wisata saja Bu. Jadi sudah tidak sekarang berfungsi. Sudah tidak ada. Ada tempatnya Bu, tapi sudah tidak berfungsi, hanya Kerajaannya sebagai maksudnya? Sudah tidak Bu. Oh, Jadi pemerintah kota yang mengambil alih. Iya Bu. Kalau dari cerita-cerita yang itu sama sekali tidak ada rajanya ya? Atau iya Bu, yang mana Bu? Yang di Datuk Luwu itu kan biasanya ada raja atau petingginya ya? Ada Bu, ada. Sekarang Tapi masih kayak ada? semacam simbolik saja mungkin Bu. Kan keturunan setiap keturunan kan nanti bukan setiap keturunan sih. Maksudnya misalnya punya anak dia lagi yang jadi raja, tapi secara simbolik saja karena dia tidak memegang pemerintahan. Yang memegang pemerintahan itu wali kotanya sendiri Bu. Iya sudah. Tapi masih ada berarti ya? Masih ada Bu. Cuma dianggapnya hanya simbolis karena bukan tempat yang sakral lagi gitu ya. Oke, baik. Sepertinya itu hal-hal yang hal-hal apa perihalnya juga banyak terjadi di beberapa daerah mungkin ya. Tapi yang saya tahu juga di daerah saya di Kalimantan itu di Kerajaan Mula Warman ya, yang besar juga ya. Jadi kita dulu kan mengenalnya kan ini kerajaan Hindu, kemudian ini kerajaan Buddha gitu ya. Kita kalau belajar sejarah. Nah, sebenarnya memang Hindunya yang ada dari India sama Hindu yang ada di Nusantara itu beda ya. Jadi kita setelah melihat itu sebenarnya kepercayaan masyarakat tadi dari refleksi dari pencerahan dari pengarahan arkeolog dan juga Pak Dwi Cahyono tadi ya. Memang kita itu masyarakat saya juga belajarnya barusan kemarin. Masyarakat asli masyarakat nenek moyang kita ya, penduduk nenek moyang kita itu adalah orang yang apa ya namanya?
berpikirnya itu intrinsik ya. Intrinsik itu dia berpikir ke dalam. Beda kalau sama orang luar negeri, dia itu berpikirnya ekstrinsik. Ekstrinsik itu gimana? Jadi mereka kalau mau bergerak, mau kemana-mana, mereka keluar ya. Seperti misalnya akhirnya menciptakan mesin uap, menciptakan roda, menciptakan apa kapal gitu ya. Nah, sedangkan kalau masyarakat kita ya, penduduk kita sendiri ya, termasuk sekarang kita ini keturunannya, itu mereka berpikirnya intrinsik. Jadi kalau mereka mau menemui seseorang, dia nggak pergi kemana-mana, justru mereka bertapa, ya berdiam diri sampai orang yang dimaksudkan untuk bertemu tadi itu nyambung gitu ya, kayak telepati. Jadi memang kita itu siapa sih kalau kalian tahu Cak Nun ya, itu sebenarnya filosofinya orang Indonesia itu kita harus lebih banyak lagi melihat diri kita ke dalam diri apa ya, melihat jati diri kita ya. Jadi kita tuh jangan suka lihat keluar karena kita tuh nggak bisa seperti itu ya. Karakter pribadi bangsa kita itu nenek moyang kita itu seperti itu. Jadi orang yang berpikirnya intrinsik ya ke dalam gitu. Tapi juga kita bisa bisa menguasai wilayah ya seperti Majapahit ya dan lain sebagainya. Nah, dan di suku Tengger ini juga seperti itu ya, saya kira juga sampai sekarang yang saya kagum, karena juga mungkin posisinya itu di puncak ya, jadi ada cerita di sini yang mengatakan mereka pernah turun ke gunung ya untuk datarannya lebih rendah, untuk bercocok tanam lebih banyak seperti jagung dan lain sebagainya. Tapi ternyata gagal panen karena diserang oleh hama babi gitu ya. Dan akhirnya mereka kembali lagi ke desa Ngadas tadi bercocok tanam yang tadi itu sampai sekarang ya dari dulu itu hanya daun bawang dan kentang ya. Daun bawang dan kentang itu yang mereka menjadi penghidupan mereka. Dan itu cukup ya untuk kehidupan mereka. Setiap saya juga kok cukup ya, kadang mereka itu masak nasi, kadang mereka masak kentang, kadang mereka masak jagung. Jadi tidak seperti masyarakat modern ya, justru dengan kekhasan mereka masing-masing apa mereka bisa bertahan ya dan tidak apa ya, tidak jatuh kelaparan, kemiskinan gitu enggak gitu ya. Itu mereka tetap eksis. Baik, terima kasih Nur Afika atas sharing-nya. Ada lagi silakan. Leo. Ini gimana ya yang lainnya kok nggak nyala ini? Suara saya putus-putus beneran ya? Yang lainnya juga lewat Zoom ini Jaringannya terbatasnya. jelek, Bu. Iya, lewat Zoom ini terbatas. Tapi suara kamu jelas nih, Pramusinta. Ya, mungkin kita nggak lama-lama ya, 10 menit lagi lah. Kalau nggak ada yang didiskusikan. Pakai kuota Kemdikbud, Bu, biar hemat di off cam. Oh gitu ya, nggak apa-apa off cam aja, tapi boleh komen kok. Silakan, saya nggak harus nunjuk ya. Ayo silakan. Silakan, Cinta. Halo, Cinta. Atau mungkin Bu Fitri ya, Bu, tadi putus-putus juga ya sinyalnya ya. Gimana dong ini diskusinya? Di tempatmu ada nggak Leo yang suku yang masih berbudaya seperti kalau kita tahu kan di Baduy ya, itu Baduy itu di suku di Jawa Barat sana di Banten. Kalau di Leo apa? Ada nggak? Kalau saya sih lebih ke itu sih Bu, lebih ke acara-acara Dayaknya gitu, yang biasa disebut dengan gawai padi Bu. Gawai padi itu dilakukan setiap setahun sekali. Dilakukan setiap setahun sekali di tempatnya tuh ada seperti rumah betang ya, rumah betang. Nah, rumah betang itu kalau di kampung saya itu baru dibangun kemarin, itu kerjasama dengan negara tetangga itu Malaysia kemarin. Negara-negara tetangga, negara Indonesia enggak? Ya. Indonesia dengan Malaysia Bu, karena Indonesia Malaysia. Ceritanya dulu kan saudara lah istilahnya, dari ke kampung satu terus berpindah ke nomaden gitu lah. Kurang dekat suaranya Leo, jauh. Nggak kedengaran. Enggak, kurang dekat ya. Sudah. Yang tadi dengar yang tadi. Ya.
Yang saya tahu sih cuma itu aja sih Bu, untuk Yang sampai sekarang masih ada ya? acara. Ya masih ada sampai sekarang karena acara itu tak bisa dihilangkan Bu untuk acara seperti itu Biasanya setiap bulan apa, tahunnya. Leo? Ada bulan tertentunya? Nah, kalau untuk bulannya ada yang setiap kampung itu beda untuk harinya, hari H-nya. Ada yang bulan April, ada yang bulan Mei sampai bulan Juni. Kalau untuk ke Malaysianya itu serentaknya Juni tanggal 1. Jadi untuk saudara-saudaranya yang dari Indonesia bisa ke Malaysia tanpa menggunakan paspor, diizinkan. Berarti itu berdekatan wilayahnya ya? Hilang lagi suaramu. Agak hilang lagi. Ya, beneran. Halo? Ya. Jadi setiap tahun itu diadakan kegiatan seperti itu kayak mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti adanya kurban-kurban kayak ayam, segala babi seperti itu Bu di sana. Jadi untuk yang kontribusi di sana nanti banyak sekali seperti raja-raja dari Brunei Darussalam. Intinya negara-negara tetangga seperti Bu. Besar juga ya, berarti upacaranya ya, sampai ada mengundang dari berbagai negara ya, sampai lintas negara. Ya, jadi betul ya. Jadi kita bukan hanya di Indonesia, jadi wilayah Nusantara itu dulu sampai dengan Brunei. Bahkan kalau kita lihat dari suku bahasa Jawa itu ya, bahasa Jawa kuno itu kan huruf aslinya adalah huruf Pallawa. Itu beranak menjadi ada bahasa Tagalog, kemudian bahasa Thailand ya, dan juga bahasa Jawa. Jadi kita tuh masih satu rumpun seperti itu ya, sampai ke Kamboja sana ya. Tagalog Kamboja ya. Tagalog mana? Filipina, maaf. Tagalog itu Filipina. Kalau Kamboja juga malah lebih kuno lagi ya kayaknya, dia tulisannya juga seperti itu. Oke, baik, terima kasih Leo. Ada lagi nih yang sering cerita itu Jumarni. Mana Jumarni suaranya? Saya absen aja deh, biar bersuara. Jumarni yang Siden Rapang nih. Hadir Ibu. Ya Mbak. Oh, sudah mau adzan ya suaranya masjid. Oh, mati lagi. Bukan hadir Mbak, saya minta komen, ayo. Halo? Ya Ibu. Ya. Silakan komentarnya di materi kita ini gimana? Kalau saya sendiri materi terkait pesona desa adat Tengger yaitu di Ngadas. Tadi saya sempat membaca buku yang dibagikan di grup itu. Ada yang mengatakan di situ yang terkait. Suaranya kurang jelas Mbak, biar lebih keras. Oh, jadi baik. Udah kedengeran Ibu? Ya, sudah. Jadi sedikit pandangan menurut saya terkait Desa Tengger ini. Tadi saya sempat membaca yang di PDF itu, di sini dikatakan peran
laki-laki dan perempuan dalam keluarga di Desa Ngadas tidak terlalu ada perbedaan. Meskipun itu kayak pertanian dan lain sebagainya. Tetapi kalau menurut pandangan saya, kalau teman-teman yang lain, tentunya harus ada kemudian perbedaan yang dilakukan di sini, karena perempuan dan laki-laki itu tentunya mempunyai kualitas yang berbeda. Ya. Dan juga sepanjang sepengetahuan saya, tidak semestinya perempuan itu tidak serta-merta kemudian perempuan untuk terus dituntut untuk lebih bisa mengerjakan hal-hal domestik saja, tetapi juga harusnya diberikan ruang untuk bisa kemudian lebih mengasah potensi diri di luaran, tidak semestinya harus di dapur, sumur, dan kasur saja. Mungkin seperti itu, Bu, kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Jumatni. Ya, Bu. Ya, kalau di sini ya, di buku tadi memang maksudnya itu tidak berbeda, karena memang perempuan dan laki-laki tadi sama tanggung jawabnya. Kalau mereka punya, misalnya nih, belum berkeluarga gitu ya, misalnya ada 2 anak, laki-laki dan perempuan. Jadi mereka pada saat nanti berkeluarga itu mereka sama-sama menggarap sawah ya. Jadi ini sawah dari yang perempuan, ini sawah dari yang laki-laki. Jadi akhirnya mereka sama-sama bekerja. Jadi itu yang mungkin tidak berbeda. Jadi dalam hal pekerjaan di sawah, bukan di sawah ya, namanya ladang ya, karena mereka bukan sawah yang ditanami padi. Jadi di sana hanya ditanami tadi kentang ya sebagai makanan pokoknya dan juga dijual. Kemudian sayur-sayuran seperti kubis, wortel itu hanya musiman ya. Tapi yang selalu ditanam itu adalah daun bawang dan kentang. Kemudian juga ada komoditas yang ekspor seperti pomeo ya, dan juga saya juga jarang, jadi kita temukan itu malah tidak ada di pasar, tapi itu dikirim ke ekspor. Itu nilainya lebih tinggi. Tapi tidak terlalu banyak jumlahnya. Nah, terus tadi Jumarni mengatakan jangan hanya masalah domestik ya. Oke, jadi yang saya lihat waktu berada di sana itu ini sudah mulai tampak pada saat di sekolah ya. Jadi di sekolah ini ya meskipun mereka juga paling tinggi pendidikan itu SD ya. Jadi SD, kemudian kalau SMP itu mereka harus keluar dari desa. Ada sih SMP di situ, cuma SMP-nya satu atap dan mungkin yang sekolah itu hanya 10% paling banyak ya. Jadi dari anak SD yang lulus, itu yang sekolah SMP mungkin sampai sekarang itu hanya 10% ya, atau mungkin sekarang apalagi pandemi ya, nggak tahu meningkat apa tidak. Nah, kalau mereka benar-benar ada pengetahuan seperti misalnya mereka adalah ketua adat atau ketua desa begitu ya, kepala desa itu baru sekolah ya. Jadi sangat jarang sekali atau mungkin kayak pendidik gitu ya, dia mungkin keturunan ada ayahnya yang bukan pendidik gitu ya, kemudian anaknya sekolah sampai sarjana itu ada, tapi hanya beberapa. Karena apa? Karena mereka menganggap tadi filosofinya itu adab asor. Adab asor itu menghadap ke bawah ya, adab asor itu mereka rendah hati tadi ya, karena filosofinya suku Tengger itu mereka sebagai pendamping sebagai pemelihara alam Tengger ya. Pemelihara alam Tengger yang melayani tadi Batara Gunung Bromo tadi ya, Gunung Bromo, sehingga ya mereka akan kembali lagi ke lahan gitu. Nah, namun kan sekarang kan sudah zaman milenial dan peningkatan jumlah pendudukan sudah sulit sudah tidak mungkin dikurangi ya, dan pasti mereka bertambah jumlahnya. Nah, sebagian biasanya mereka keluar dari daerah tersebut dan akan berprofesi lain. Jadi itu yang sudah terbuka pikirannya akan berprofesi lain. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu sekarang mau berkeluarga itu mereka akan benar-benar menghitung berapa tanah yang dia punya, berapa lahan yang dia akan garap. Ya, kadang mereka hanya punya 1 orang anak ya, ya udah 1 itu aja.
Karena memang dia hanya punya satu-satunya lahan, nggak punya lagi yang lain ya. Kalau misalnya dia punya agak luas, ya mungkin dia akan punya anak 2 gitu. Jadi sangat diperhitungkan kok di sana. Oke, itu yang dari saya sampaikan mungkin sudah cukup ya, atau mungkin ada pertanyaan dulu? Saya Bu ada pertanyaan Bu. Ya, silakan. Masih yang Batara Guru tadi Bu, yang Batara Guru di mana di Desa Tengger tadi itu diartikan, maksudnya diarahkan kepada sosok dewa siapa tadi Bu? Dewa Brahma ya Bu? Iya, kalau Batara Guru bukan ya, apa tadi ya? Kalau yang Dewa Brahma tadi itu namanya dia menyebutnya Sang Hyang Swayambhuwa ya. Nah, kalau Batara Guru itu seperti orang suci ya, seperti orang suci. Jadi bukan dewa ya, bukan orang suci apa ya. Batara Guru. Jadi itu yang Batara Guru tadi itu ceritanya Roro Anteng dan Joko Seger tadi itu mau meminta keturunan. Nah, dia menghadap Batara Guru tadi. Batara Guru. Iya. Saya juga kurang tahu ya. Tadi bukan Iya Bu, soalnya kalau dalam ahli dalam masyarakat itu. Kalau dalam masyarakat Buddhis, Batara Guru tuh kayak orang pertama yang kemudian meletakkan kerajaan di Luwu, karena kan Batara Guru itu adalah anak dari 2 orang dewa, jadi kayak dewa penguasa langit atas, terus itu punya anak namanya Batara Guru. Nah inilah yang diturunkan ke bumi untuk kemudian mengatur masyarakat di situ. Nah kisah ini itu tertulis dalam kitab Ilagaligo, mungkin ada yang pernah dengar. Nah kitab Ilagaligo ini yang adalah kitab terpanjang, bahkan mengalahkan cerita Mahabharata dan Ramayana. Iya. Itu di mana ditemukannya? Di tempat gitu Bu. Di daerahmu kah? Setahu saya sekarang kitabnya itu kitab Ilagaligo. Iya Bu, di kerajaan Luwu. Tapi setahu saya kitab itu sekarang tidak berada di Indonesia Bu, di luar negeri. Saya lupa tepatnya di negara mana. Tapi memang kitab itu tidak ada di Indonesia karena ditemukan oleh orang lain, orang dari negara lain. Iya, sama kayak waktu kalian ke Singosari itu ya, apa? Iya Bu. Arsanya nggak ada ya, semuanya tiruan, kecuali yang satu Kendedes itu tapi di Museum Nasional sana ya. Oke baik, jadi benar-benar kita sambil belajar ya, sambil mengenali karakter kita juga. Saya juga masih apa ya? Kalau saya dibilang suku Jawa, saya juga bukan orang Jawa asli. Bukan orang Jawa. Maksud saya tidak mengenal budaya Jawa dengan asli. Ya karena kita juga berada di masyarakat yang sudah modern. Tapi kita belajar ya bahwa ternyata tadi saya juga baru tahu kalau Afrika di Palopo itu sama ya istilahnya. Jadi emang di masa yang dulu itu setiap daerah itu punya tadi ya kepercayaan masing-masing dan juga mereka menganggap ada satu Tuhan yang menciptakannya. Jadi dia tidak menganggap kalau kita lihat kan di Arab itu kan berhala ya yang menciptakan. Jadi kita enggak, kita tuh masyarakat yang sudah percaya satu Tuhan ya, Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian ada beberapa jenis agama yang masuk ke Indonesia ya. Yang saya tahu ada kalau Islam ya sudah terakhir, kemudian Islam itu setelah Hindu Buddha ya, kemudian Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Nah, kalau masalah Tuhan dan ketuhanan itu sangat sensitif ya, kita tidak bisa membahasnya karena itu setiap kepercayaan masing-masing. Nah, namun tapi dari yang kita pelajari dari sini ya, saya berkomentar bahwa ya saya sangat kagum dan sangat bisa mengapresiasi ya masyarakat Tengger itu meskipun sudah modern ya mereka tetap saya adalah suku Tengger, mereka memiliki identitas yang kuat dan mereka sebagai pelayan tadi ya, dan itu nggak kalau misalnya mereka nanti besar dan mereka mungkin keluar dari masyarakat Tengger mungkin mereka akan luntur, tapi kalau mereka tetap berada di daerah Ngadas, daerah Ngadisari, daerah Ranupane, tetap mereka memiliki karakter tersebut ya. Nah itu yang benar-benar masih terjaga ya. Nah semoga juga kita bisa mempelajari intinya karena kita juga sekarang ini alam sudah rusak dan lain sebagainya ya, maka kita tetap kembali lagi berpikir untuk alam. Menurut saya yang paling utama dari kegiatan kita hari ini, berpikir dan kembali ke pencipta dan lingkungan alam. Saja mungkin Bu Fitri, halo Bu Fitri bisa menyampaikan.
Atau masih putus-putus suaranya, Bu? Iya Bu, terdengar ya suara saya? Ya, jelas. Ya, baiklah. Dari saya sih cukup Bu, itu aja. Itu aja ya. Oke, baik. Terima kasih. Memang kita kalau offline lebih banyak yang bisa dipelajari. Tapi ya gimana ya, apa kita karena juga kondisinya mendung-mendung gimana ya, lebih baik istirahat dulu. Semoga ada kesempatan minggu depan. Dan ini kalian sudah pesan tiket apa belum? Belum ya? Masih Januari apa Desember ini pulangnya? Januari kayaknya mereka pulangnya Bu. Oh, masih Januari. Oh, mau tahun baruan di sini. Iyalah, sekalian ya tahun baruan di sini. Baik. Saya kira udah mau pulang. Kalau gitu mah masih panjang ya. Alhamdulillah saya sudah agak sehat. Alhamdulillah sudah sehat ya. Semoga bisa mendampingi. Ternyata ke Bu Fitri yang nggak apa-apa. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan kondisi karena kita nggak tahu di masa hujan seperti ini apa flu dan lain sebagainya ya. Intinya tetap jaga kesehatan masing-masing ya. Saja, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan karena saya juga tadi mendadak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Oh, jangan lupa di absen di komen dulu ya. Jangan lupa absen ya. Iya, sekarang. Ya. Oh, di Pada. Di sini juga boleh, nggak apa-apa, biar nggak ketinggalan. Oh iya, boleh. Oke, baik. Terima kasih yang sudah absen bisa meninggalkan kamu. Terima kasih Bu Fitri, Leo. Iya, terima kasih Bu Yuswa semua. Ya, sama-sama.